Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Maidah, utawi iku surat Maidah. Sekarang kita melanjutkan surat Maidah ya. Madaniyatun, utawi surat Maidah madan mi'atun wa isruna. Utawi surat Maidah iku 120 au sintani utawa loro au wasala sunta telu apane ayatan. Ada mengatakan 120, 122 dan 123. Jadi Al-Qur'an itu banyak surat yang tidak fix ya jumlahnya. Karena apa? Karena selama tidak ada penjelasan dari hadis tentang fix surat, jumlah suratnya, jumlah ayat dari surat tersebut, ya kadang-kadang ada terjadi perbedaan pendapat dari para ulama ya tentang jumlah ayat dari surat tersebut, tapi tidak menjadikan masalah karena walaupun beda ayat tidak mempengaruhi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Itu yang beda maksudnya kadang-kadang yang di tafsirnya ya, yang di ahli tafsir, bukan dari jumlah ayatnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina wangkeh amanu kang iman sapa aufu nuwono sapa sira bil ukuti kan berapa janji ai uhudi tegese janji almu akan dan kokak alati bainakan tatuan sira baben antara Gusti Allah dan antara manusia. Di ayat ini, di Al-Maidah ini khususnya ini orang mukmin ya, kita harus ya mengikuti janji kita pada waktu baca syahadat itu kan sudah ikrar ya, mengikuti apa yang diperintah Allah dan mengikuti apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan juga percaya, membenarkan Rasulullah, membenarkan Al-Quran. Kalau di antara manusia ya mungkin muamalah itu harus mengikuti ketentuan yang dari Allah. Ya, kita tidak boleh menentang, ya terserah Allah ya. Ya Allah yang membuat kita, yang mengatur kita ya. Utamanya itu kalau hal yang kepastiannya wajib dan hal yang kepastiannya larangan, haram ya. Kecuali kalau mungkin sudah masuk hal-hal yang khilaf, ya beda lagi, tergantung keyakinan, tergantung kemantapan kita karena khilaf ya. Kalau yang pasti ya harus diikuti ya. Walaupun kita melanggar ya jangan sampai mengatakan itu adalah halal. Kalau itu kan kita jadi murtad ya, karena apa? Ya kita menganggap sesuatu yang diwajibkan Allah malah kita yakini tidak wajib, atau yang diharamkan Allah kita yakin tidak wajib. Ya kita kalau melanggar terus menerus ya statusnya ya kita jadi orang munafik ya, naudzubillah min dzalik. Uhilat dan halalake lakuman apa bayi matlanami raja kaya kang yaiku ingon-ingon ail beli tegese unta wal bakulan sapi wal wana medus aklan saking arah mangani timpangan pada tamu saking den leh. Di sini yang pertama hewan, terutama hewan yang ada di daratan ini ya, atau di lautan kan ada yang harus dibeleh ya, disembelih. Tapi kalau seperti jenisnya ikan ya tidak harus disembelih ya. Ini halal ya, halal bagi kita. Ini kan makhluk yang dipersiapkan
oleh Allah dimanfaatkan untuk manusia ya. Tapi ada tata caranya ya. Jadi apapun yang ada di daratan ini seperti tadi unta, sapi dan kambing dan mungkin yang lain ya, yang lain kan mungkin seperti kuda bagaimana, seperti yang lain bagaimana, itu kan itu menjurus kepada ada yang khilafiyah ya, saya katakan tadi. Kalau yang umum kan unta, sapi, kambing itu. Tapi ada yang seperti kuda bagaimana, kalau macan bagaimana, ya kan? Itu nanti kalau itu mungkin akibatnya hubungannya mungkin ada yang dengan pendapat para ulama kalau tidak tegas penjelasannya ya di Al-Quran maupun hadis kan gitu. Ilama barang yutrakan dirmoco alaikum ingat opo takrimu ngaramake ma bi kurimat alaikum tentang ayat kurim alim al ayah Palestina kau taisna iku mungkotion mungkote mau dadak kan hubungan waya jujulan menang apa yakuna yanto istinai kumutasilan mutasil wa takrimu tangalaken iku 5 kono barang ardo kang anyar teko mauti minal mauti nyatane saking mati sing gak di gak disembelih maksudnya mati mungkin karena sakit kan gitu panawilan saliyane maut. Jadi kecuali di sini disebutkan ada ayat yang menjelaskan yang diharamkan ya hurim alaikul maitatu bangkai, padam, darah dan sebagainya itu ya tidak boleh ya. Selain itu tadi ya tadi beda-beda pendapat yang tidak ada ketegasan dalam penjelasannya bagaimana hukumnya, makanya beda. Nah, beda pendapat itu kalau di era sekarang umat Islam kan rata-rata sudah berkelompok ya. Ya sulit kalau kita tidak berkelompok sendiri, bagaimana kita harus memahami semuanya sendiri ya. Kemungkinan tidak bisa ya, karena banyak apalagi yang hubungan dengan fikih, dengan halal haram dan sebagainya itu. Kalau yang hubungan dengan ilmu akidah sih tidak begitu banyak ya. Kalau yang hubungan dengan ilmu fikih kan banyak ya. Ya tidak mungkin kita, makanya orang Islam harus berkelompok. Di dalam kelompoknya itu bagaimana pendapatnya ya kita ikuti di situ ya. Tapi yang penting kalau kita menyampaikan kepada di luar kelompok ya harusnya ini sesuai yang kita ketahui. Ini begini, jangan begini begitu nanti jadi masalah ya. Terutama orang-orang yang tidak mengerti secara luas, tahu dari ustadznya atau dari gurunya atau dari kiainya ini diberitahu yang lain jadi masalah ya. Karena ya mengapa kok bisa jadi, ya manusia kan punya nafsu kan begitu ya. Ghairu mukhilis soidi kali saliyane pira wong kang menake buru beburon wa antum kalau tesira iku hurum pro kang ihram mukhrimun tekse ihram. Jadi ini hal sesuatu tadi itu kan halal ya, kecuali mati bangkai ya. Tetapi di sini diberikan penjelasan bukan orang dalam waktu menjalankan ihram, tidak boleh. Mengapa? Ya namanya ketentuan Allah ya jangan dibantah ya. Ya Allah mungkin supaya menghormati tanah haram kan gitu. Ada di situ tidak dirusak kan gitu ya. Makanya di sini disebutkan selain menangkap hewan di tanah haram yang dilakukan oleh orang melakukan ihram ya, tak boleh. Wa nusibalan dan apa ghaira al-hal min dhamiri lakum ghaira ini apa ghaira ini nasab kan, bukan ghairu bukan ghairi ya. Innallahu satamne Gusti Allah iku yahkumu ngukum salama barang yuridu kang karep minat tahlili saking
hukum halal wa ghirilan liyane halal la tirada melawan alaihi Allah. Apapun yang ditentukan Allah ya terserah Allah. Jadi semua halal. Tadi di tanah haram pas ihram tidak boleh. Kalau tidak pas ihram boleh. Apa? Ya tadi mungkin untuk memuliakan tanah haram. Baitullah. Memuliakan supaya orang yang menjalankan tidak semaunya sendiri ya pada waktu ibadah. Ya, sudah ketentuan Allah. Kalau melanggar ya dikenakan denda kan, akibatnya harus membayar denda supaya ya hajinya atau umrohnya sah ya, karena melanggar aturan yang ditentukan Allah. Di sini tadi aufu bil uqud itu maksudnya janji yang maknawi, bukan janji yang secara fisik. Kalau secara fisik kan uqud itu seperti tali gitu kan ya. Tapi di sini perjanjian yang sifatnya apa ya? Karena hukum itu kan walaupun tidak ditulis kita ditunjukkan saja kan tahu ya, ini tidak boleh, ini boleh. Bukan harus diikat dengan kelihatan mata kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ya la tuqilu jangalah sapa sira sairallahi ing pira-pira tengere agama Allah. Jamu sairatin utahe sairah. Aima alimadin tegese pira tengere agama bisa kan buru beburon. Bil ihram dan ihram. Seperti tadi ya jangan menghalalkan yang tadi ya. Buru beburon di Makkah ya, orang-orang yang apa namanya pada waktu ihram ini dilarang ya, seperti tadi. Ini termasuk apa ya, tanda-tanda apa namanya agama Allah yang harus ya dilestarikan oleh manusia, tidak boleh dirusak kan gitu ya. Ini contoh berburu tadi ya. Mungkin contoh yang lain juga ada. Pokoknya itu salah satunya. Walasarul harami. Walasarul lan ora ngalaken wulan akhon kamu ya bil kita kan dan ini juga begitu ya. Allah melarang berperang di bulan haram. Maksudnya kalau di sini yang dekat ya bulan haji ya. Ya waktu haji harus tenang. Tapi ya ada surat lain yang merubah karena apa? Ya karena orang musyrik, orang kafir kan di bulan itu menyerang. Akibatnya kita terpaksa diberikan toleransi oleh Allah, boleh membalaskan. Yang penting tidak memulai untuk harapannya Allah ya bulan itu dimuliakan ya. Orang menjalankan ibadah supaya tidak terjadi masalah, supaya bisa khusyuk. Dan tetapi kalau direcoki oleh orang kafir ya terpaksa kita harus berperang ya. Dari tadi sebut tadi la tuqilu syairallah itu ya yang jelas ya harus larangan itu tanda-tanda keagungan Allah di situ ya. Apa namanya? Agama Allah, tapi bukan yang dibuat oleh orang-orang kafir ya. Kalau orang-orang kafir pada masa itu di sekitar Ka'bah kan banyak ini ya, banyak berhala. Ya bukan itu maksudnya, yang khusus yang ditentukan oleh Allah, yang keberadaannya dimulai sejak Nabi Ibrahim ya pada waktu membangun Ka'bah ya dengan anaknya Ismail. Ada tanda di situ apa namanya makam Ibrahim dan lain sebagainya, itu kan ta'airillah ya, tanda-tanda agamanya Allah ya. Multazam dan lain sebagainya kan tidak boleh dirusak. Tidak boleh
kurang ke situ dilarang kan gitu ya. Harus dihormati kan gitu. Wal hatialan orang ngarang hewan robo ayat eksam udia kanten roba ila haram tanahkom minan nami sang rojoko pita ada kang gagu lau maksudnya kalau hewan itu diperuntukkan hadiah di tanah haram untuk fakir miskin ya diperbolehkan ya. Nah dulu kan beda dengan sekarang ya. Itu ya di sana kan tempatnya itu gersang. Makanya ya diperuntukkan hadiah orang-orang sana yang bukan yang diperuntukkan untuk. Tapi kalau zaman dulu ya ini apa ya? Justru dimanfaatkan oleh orang-orang kafir kan gitu ya. Untuk hubungannya dengan menyembah berhala, hadiah itu diberikan kepada berhalanya, dihadiahkan kan gitu ya. Wal qalaida lan hewan kang den kalungi. Ini kalau zaman dulu ya, karena Allah sudah berjanji di Mekah itu kan tempat aman. Bahkan orang membawa hewan, kalau hewannya dikalungi gulune ya, dengan ranting yang dari Mekah, tidak boleh diganggu. Kalau dia keluar, orangnya pun tidak boleh diganggu. Maka kadang-kadang ya ada orang sini yang ya tidak persis ya. Kadang-kadang ada orang yang kalungan, itu kadang-kadang manfaatnya apa? Untuk apa? Untuk ini, itu, dan sebagainya. Yang penting itu jangan apa ya, hanya sifatnya usaha ya. Karena usaha ya jangan memaksa ini harus begitu, ini dan lain sebagainya ya. Tapi mungkin juga ada ya pendapat yang lain tidak setuju, gak boleh itu dan lain sebagainya ya, terserah. Pokoknya penting yang mengatakan boleh itu harus disyaratkan hatinya ya tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, itu sifatnya hanya usaha ya, bukan faktor utama. Seperti orang berobat itu kan ya apa namanya, ya usaha kan, mungkin berobatnya ke dokter atau mungkin ke siapa, pokoknya sifatnya usaha. Nah karena usaha yang menentukan juga Allah Subhanahu wa taala. Jamu kiladatin telebat, kalau jamu kilada wa yautai kilada ikuma barang kana kan ono yukola iku yuk koladu kana kang ono apa kelakon yukoladu den kalung apa bima min sajala kalung sain tanah haram liak mana supaya aman apa sekarang falaya liak mana supaya aman, maksudnya aman sing hewani kemang aman ya. Fala tata arrodu moko cong ganggu ngaruh biru sop sira laha maring kilada walali askabilan saking kang duweni kilada. Jadi ini juga zaman dulu ya, zaman masih awal-awal agama Islam, dan itu kan terjadi sebelum ada agama Islam, orang-orang sana juga melakukan begitu. Tapi ke orang sana yang jahiliyah misalnya hadiah juga hadiah ke berhala, tadi dikalungi jangan begitu ya. Kemudian Sa'iril ini kan kalau zaman itu kan ada yang hubungannya dengan orang-orang kafir ya, berhala itu yang ada di situ ya. Yabtaguna wala tukhillu lau jang arab ngalah sapa amina kali pira-pira wong kang nejo kosina nejo baital harama ing baital haram bi antak tulung kanyaten maten sapa sira ing amin. Maksudnya orang pergi ke tanah suci ya jangan diganggu ya. Tidak boleh, haram itu ya. Orang menjalankan ibadah. Ini termasuk bagian yang ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yabtahuna kale nyopri sapa amin fadlan ing rizki mirob saking pengenane amin biti jarati kan jawarid lan
no ridane minus saking Allah wajwana nang kiridoan minus saking Allah bikodi kan nyejo Baitul Haram bizamim kan nyongoni amin al fasiti kan rusak wawa utai ayat iki mang ya ayat wahada utai ayat iki mang ayat wa tukinu wala sal haram iku mang iku mansukun biaya dan nasa diganti biati barokah nabat. Maksudnya ayat itu diganti dengan ayat barokah ya. Tapi yang pertama tadi syair Allah itu kalau tanda-tanda yang Allah tadi ya Maqam Ibrahim. Tapi kalau yang di apa namanya oleh orang kafir seperti berhala ya beda lagi boleh ya. Masih hadiah itu tadi ya. Hadiah itu kalau untuk orang kafir untuk menghormati beranya tidak boleh, kalau untuk orang fakir miskin ya apa namanya tidak boleh dihalangi kan gitu ya. Kemudian kolaid kan juga begitu ya. Ini semuanya kalau hubungannya ya, kalau hubungan dengan kebaikan yang sesuai dengan Islam ya tidak masalah. Ini kan dulu apa namanya jadi mansuknya itu hubungan dengan orang-orang kafir ya. Dan makanya itu ya nasakh merubahnya itu tidak saklek ya, mungkin ada yang mungkin diubah, ada yang tidak. Wa idza khalat alikalani ucul sapa sira minal kanjeng fatwa moko buru asal buburan amro ibahatai fatwa amri bahat. Jadi maksudnya begini. Kalau orang setelah melakukan ihram, setelah tahallul, itu kan boleh makan hewan buronan, maksudnya hewan tangkapan ya. Tapi di sini kalimatnya fastodu. Fastodu kalau dalam bahasa Indonesia kan perintah. Perintah ini maksudnya perintah itu artinya bukan harus gitu ya, boleh. Seperti kita kalau mungkin pas mengajar ada siswa rame, kemudian kita mengatakan, nanti kalau sudah buyar pelajaran ramio, itu kan maksudnya, ya setelah buyar pelajaran ya tidak harus rame, siswanya boleh rame, boleh tidak, atau mungkin pas tengah-tengah pelajaran ada sisa makan, kemudian diberitahu nanti kalau sudah selesai pelajaran makan, silakan makan, itu kan ya boleh dilakukan, ya boleh tidak ya, tidak harus. Ya, kalau tidak punya makan, masa makan kan gitu ya, maksudnya gitu ya. Itu ya seperti ini. Jangan-jangan, lah kalau melihat dari kalimat ini, makanya ada mungkin saja kelompok yang setelah sholat itu buyar. Karena apa? Ya karena ada di Al-Quran setelah diselesaikan sholat buyarlah gitu. Maka diartikan secara saklek ya harus buyar. Tapi ada yang mengatakan buyarnya itu secara mubah, tidak harus, bisa buyar, ya bisa diam di situ kan gitu ya. Nah, diam ya ada yang wiritan, ada yang ya terserah yang di situ, pokoknya ya berlaku yang positif baik kan gitu ya. Wala yajrimanakum ojo ngelemaken ing sira. Ngelemaken temen ing sira yuksibanakum ngelemaken temen ing sira apa sanaan qaumin sengite kaum. Bil fakinon kan fatno sa wa sukuna budu ya. Ada yang baca su, ada yang dibaca sana anu, ada yang dibaca san anu ya. Li ajli ansodum kono arai nyegah kaum Isra al madra kaum salman kalam antak tadu yen tong lihat pangeran sapa sira alim kaum bil qati kan maten wa hilan mat. Karena dulu ya. Dulu ini kan ayat ini setelah Rasulullah walaupun tadi surat ini surat Madaniyah ya di Madinah, tapi ada sebagian ayat yang turunnya di Mekah. Ayat ini ya itu turun setelah Mekah dikuasai oleh orang mukmin. Lah ini apa namanya? Orang mukmin
Rasulullah kedatangan surat ini, ayat ini maksudnya setelah menguasai Mekah, ya orang-orang kafir jangan kamu balas ya. Jangan dibalas, apalagi kalau di era model orang yang menguasai negara ya. Kadang-kadang kalau sudah menang jengkel itu dilakukan genosida ya. Nah, ini kan dilarang ya. Wis biarkan orang-orang kafir hidup, tidak usah dibunuh, tidak usah ditangkap, dipenjara dan lain sebagainya ya. Ya, dengan adanya ayat ini ya punya dampak positif akhirnya ya banyak orang kafir yang masuk Islam ya. Karena apa? Ya karena dia sudah merasa kalah tapi tidak membalas. Tidak dibalas oleh kaum mukmin pada dulu dia apa ya? Ya mengganggu orang-orang mukmin ketika masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram sebelum hijrah ke Madinah kan gitu. Setelah dimenangkan, menguasai ya diberitahu oleh Allah dengan ayat ini tidak boleh mengganggu oleh terhadap orang-orang kafir ya. Wa ta'awanan tulung al binan bagus lima lakukan barang umil itu kami bimna. Wa taqwalan takwa bitar kema kan nanggalban itu kan yang misalnya bahkan kita harus tolong menolong kebaikan walaupun asalnya kafir dulu mengganggu ya kita harus jangan diingat-ingat itu ya. Setelah masuk Islam apalagi ya lakukan ya berbuat yang baik saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa menjalui hal yang dilarang, menjalankan apa yang diperintah Allah. Waladawan ojo tolong menolong sobi ikun dan tawan katbu idata ini bahwa tajinita ya asalnya kan tata awanu bila sih dalam jadi wala asalnya tata awanu benda awanu al ismi enggak dosa mati masa wal udwan hilang kan ati tegese nggak batas piudin dalam pelanggan tadi jangan tolong menolong yang melanggar aturan Allah ya. Tapi ini pada waktu itu kalau di kita ini ya juga bisa ya ini kan ayat ini kalau dilihat asbabun nuzulnya itu pada waktu itu dengan orang kafir dan orang mukmin. Tapi kalau di kita ya kita dengan tetangga kita dengan siapa ya tidak harus terbatas dulu saja. Kalau dulu kan ayat ini tidak berlaku, makanya ini ya dilakukan dengan di kita. Kalau kebaikan ya silakan tolong menolong, kalau tidak baik misalkan mencuri ya jangan tolong menolong, korupsi ya jangan gitu kan, maaf dana ya jangan kan gitu. Pokoknya yang positif yang menyebabkan hal yang tidak mengganggu orang lain ya dijalankan ya. Wa taqul Allah khofu iqabau ing siksa piantuti kan yen to taat sira ing Allah inna sating Gusti Allah iku sadil kopi banget siksane liman man khofa kan lain. Dan takutnya kepada Allah diakhiri Allah akan kejam, akan sangat dahsyat siksa. Jadi perlu diketahui ya. Siksa itu kan ya setelah kita meninggal. Kalau hidup ini kan tidak bisa diketahui. Makanya di kehidupan ini antara orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh, orang yang baik dengan jelek, ya sulit kalau dihubungkan dengan kesuksesan. Wah itu orang baik kok tidaknya. Karena di dunia jadi ukuran kesuksesan dengan orang yang taat. Tidak bisa diukur antara kesuksesan dengan orang yang taat. Kadang-kadang orang yang taat malah secara ekonomi malah kekurangan. Yang melanggar aturan malah yang secara duniawi malah sukses, malah mengatur kepada orang-orang yang tidak sukses. Sampai sini penjelasan saya. Barangkali ada kekurangan, saya menerima masukan agar ke depan penjelasan semakin baik. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.